Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raja Abdillah. Ini saya akan menyampaikan poin-poin penting pada artikel tugas kedua. Poin-poin penting yang pertama yaitu tujuan dari pendidikan STEM tidak hanya pengetahuan dan keterampilan khusus. Mereka mencakup kompetensi yang lebih luas dan berkualitas, seperti melakukan pekerjaan di bidang lain dari pekerjaan itu, dengan objek yang beraneka ragam sebagai keterampilan abad ke-21 atau kecakapan hidup yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, evaluasi dideskripsikan sebagai formatif yang dilakukan selama proses pengembangan materi untuk menyediakan informasi tentang bagaimana merevisi draft sebelumnya. Sedangkan evaluasi sumatif biasanya memberikan beberapa ukuran efektivitas draft akhir. Yang ketiga, penilaian formatif tidak seperti penilaian sumatif, tidak selalu merupakan persyaratan formal dari peran seorang guru. Guru pada umumnya memiliki tugas untuk melakukan beberapa bentuk penilaian untuk menyimpan catatan prestasi siswa dan untuk melaporkan kepada orang tua. Yang keempat, definisi yang lebih jelas dari penilaian formatif dan deskriptif tentang apa yang terlibat di dalamnya diperlukan latihan untuk membangun praktik formatif yang sehat. Itu adalah penemuan yang umum di antara para peneliti yang terlibat dalam asesme, bahwa guru pada umumnya memiliki sebuah pemahaman yang samar dan implisit dan penggunaan penilaian formatif. Yang kelima, tujuan dari penilaian sumatif secara umum untuk melaporkan peningkatan siswa dalam pembelajaran dalam rentang waktu yang tertentu, daripada dampaknya terhadap pembelajaran yang akan datang. Layaknya penilaian formatif, dalam beberapa kasus penilaian dapat menjangkau kedua tujuan, seperti yang akan kita diskusikan, tetapi pertama-tama diperlukan untuk membedakan karakteristik terpisah dari penilaian sumatif. Keenam, tes seringkali menjadi metode pilihan untuk mengumpulkan informasi pada penilaian sumatif atas dasar keadilan, karena mereka tampaknya memperlakukan semua siswa pada cara yang sama, namun memberi tugas yang sama kepada semua siswa tidak sama dengan memberi mereka kesempatan yang sama untuk menunjukkan apa yang mereka pahami atau lakukan. 7. Penggunaan asesmen formatif dan sumatif dapat dihubungkan melalui yang pertama, merancang metode penilaian sumatif, yang kedua, menggunakan metode penilaian yang serupa atau sama secara terpisah untuk kedua formatif, dan tujuan penjumlahan didistribusikan sepanjang tahun dan sangat banyak dilakukan pada waktunya. Yang kedelapan, pendidikan sains berbasis inquiry bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan pemahaman akan ide-ide kunci tentang sains dan kemampuan untuk melakukan penyelidikan sains. Yang kesembilan, sebagai bagian besar guru yang terlibat dalam proyek ini menganggap mungkin untuk menggunakan penilaian akumulasi atau bukan ujian akhir eksternal secara formatif. Menggunakan penilaian formatif untuk tujuan sumatif menimbulkan lebih banyak perbedaan. Dan yang terakhir, penilaian sumatif yang menggunakan bukti dari kegiatan pembelajaran tidak hanya memungkinkan berbagai tujuan untuk dinilai, tetapi juga mendorongnya memang memerlukan praktik penilaian formatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.